Baiklah, kali ini saya ingin membuktikan yang yang saat ini sedang viral ya, yaitu terkait dengan pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan dulu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya, supaya setiap saya mengupload video baru, Anda selalu mendapat notifikasi. Ya, sebenarnya kalau kita ingin memberikan bukti, itu sebenarnya nggak masalah ya. Itu tidak bisa dikatakan sebagai penghinaan. Asal ada buktinya, tidak asal bicara seperti itu. Nah, kali ini saya ingin mencoba ya, membuktikan bahwa Alkitab itu bukan ditulis oleh saksi mata, apalagi ditulis oleh murid-murid Yesus. Itu jauh panggang dari api. Nah, Anda akan mengetahuinya nanti setelah saya buktikannya. Dan silahkan Anda pikir betul atau tidak yang saya katakan. Karena kalau memang itu ditulis oleh saksi mata, maka apa yang diceritakan itu tidak akan selisih, tidak akan terjadi pertentangan. Kecuali kalau si A mendapat informasi dari si B dan si C mendapat informasi dari si D, itu nanti bisa terjadi pertentangan. Ya, karena kedua-duanya itu tidak saling kenal dan tidak saling menjadi saksi mata seperti itu. Baiklah, kita lihat ya Matius yang katanya ini ditulis oleh Matius dalam pandangan orang Kristen ya. Di sini mengenai penyucian bait Allah ya, pengutukan pohon ara. Karena akan terjadi perselisihan antara Markus dan Matius, di mana Matius mengatakan bahwa penyucian bait Allah itu dilakukan pengutukan pohon ara itu dilakukan setelah penyucian bait Allah. Sedangkan menurut Markus, pengutukan pohon ara itu setelah penyucian bait Allah. Baik, kita buktikan bersama-sama ya. Kita baca dulu di dalam kitab Matius 21 ayat 12 sampai ayat 18. Didengarkan baik-baik ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di dalam bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Nah, ini di ayat 18-nya, Yesus mengutuk pohon ara ya judulnya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak dapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi menurut Matius, pengutukan pohon ara itu dilakukan Yesus setelah penyucian bait Allah. Lalu kalau menurut Markus bagaimana? Di dalam Markus 11 ayat 12 sampai 18 juga ya. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar.
Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Di ayat 15-nya, ini judulnya Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di dalam bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan dia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintas halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota itu. Jadi jelas sekali ya. Ini betul-betul menunjukkan sebuah pertentangan peristiwa. Sebenarnya kapan itu Yesus mengutuk pohon ara? Setelah menyucikan bait Allah, ya, atau sebelum penyucian bait Allah? Di sini tadi setelah Yesus menyucikan bait Allah, dia bermalam di Betania. Nah, di situ dikatakan kalau nggak salah itu. Tetapi kalau di sini setelah bermalam di Betania, Yesus barulah mengutuk pohon ara. Jadi mana yang betul di antara kedua cerita ini? Yesus mengutuk pohon ara itu sesudah penyucian bait Allah seperti yang dikatakan Matius, atau pengutukan pohon ara itu dilakukan sebelum penyucian bait Allah. Ini tidak bisa disangkal ya. Hanya orang-orang yang kurang cerdas yang mengatakan bahwa ini bukan suatu pertentangan. Tapi bagi orang cerdas jelas ini pertentangan. Ya, di sini saya tidak melihat tidak mempermasalahkan mengenai pohon ara itu dikutuk atau tidak. Yang dipermasalahkan itu waktu terjadinya itu kapan? Sebelum penyucian bait Allah atau sesudah penyucian bait Allah. Itu saja yang saya sampaikan.